Ya, alhamdulillah alamin, kita kembali lagi di program kesayangan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di segmen ini kita akan bertemu dengan orang yang sama-sama kita saksikan di VT sebelumnya. Yaitu seorang anak muda yang punya semangat untuk berhijrah. Saya yakin tantangannya untuk berhijrah juga nggak gampang ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Ibu-ibu aja susah ya Bu? Betul apa betul? Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita di studio yaitu sahabat kita, sahabat saya yaitu Bilal Ahmad Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti manggilnya Bang Bilal, orang Betawi soalnya nih. Bang baik Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masya Allah. Bang Bilal, kita tadi udah ngeliat abang di tayangan ya kan. Dan kebanyakan maaf banget nih Bang, punten ya kalau kita ngelihat orangnya tatoan. Kalau kita ngelihat dari tampilan luar tatoan, terus ya dandanannya kayak anak pang, tato pengen hijrah begitu kan ya. Dan sekarang jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Boleh cerita dikit nggak Bang? Awal mulanya ini abang mulai natoan ini kapan? Soalnya saya dengar-dengar maaf Bu, ini beliau sempat di pesantren, SMP-nya di pesantren benar ya Bang ya? Iya benar Bang. Masya Allah, pesantrennya di mana Bang dulu Bang nyantren Bang? Di Darul Fudola Cibinong. Masya Allah. Abis SMP dari pesantren, itu pesantren tahfiz Quran atau gimana Bang? Ya pesantren, lulus pesantren jadi mutusin sekolah di luar kan. Mm-mm. Di Man nurusin. Nah satu SMA nggak lulus dia tuh. Langsung soalnya bikin tato langsung mengeluarkan diri. Masya Allah. Sebelum dikeluarin jadi mengeluarkan diri. Sebelum dikeluarin mengeluarkan diri. Pakai tato pertama kali, biasanya orang ada tato pertama. Tato pertama tuh maaf kalau boleh tahu di sebagian mana? Di tangan sini Bang. Oh di tangan. Pertama kali langsung bikin di luar kan. Jadi Uh-uh. kelihatan banget kan pada saat itu masih sekolah. Uh-uh. Jadi ya udah nggak nerusin lagi deh sekolah akhirnya. Oh ampun. Boleh ikut gabung nggak? Boleh dong Kiai. Bilal, antum kan berarti 3 tahun mondok. Ya, terus begitu SMA, Man ya. Man. Man tuh masih agama. Iya benar. Ya, Madrasah. iya, masih keagamaan. Bilal, mang kagak nempel gitu di saat lagi mau nato nih dengan hadis yang soalnya anak pesantren. Iya. Dengan hadis yang la'anallahul wasimat wal mutanmisat wal mutanammisat wal mutajalifat lil husnil mughayyirat khalqallah. Gimana itu kira-kira? Di saat lagi mau nato awalnya tuh gitu. Namanya anak santri. Iya. Tahu ya. Iya. Santri dan pada saat itu kan Mikir dipakai namanya mikir. masih muda Sat. Nah, Jadi masih ya labil lah, belum bisa menentukan tapi secara ilmiah mah tahu ya. tahu. Nah, Cuman ya pengen nyoba aja Kiai gitu kan, pengen coba. Nah cuman begini nih, kita nggak mau, artinya gini, kita ngomong juga nggak mau langsung ngejudge, oh begini salah, begitu salah, enggak. Kita mau sharing ini, yang namanya orang tua punya anak usia remaja kan pasti pengen coba-coba juga. Kali-kali dari pengalaman Bilal, Betul. jadi pelajaran buat kita nih orang tua. Nih kalau anak lagi kayak begini nih, ya bagusnya gimana gitu lah kira-kira. Nah perjalanannya dari mulai nato pertama sampai banjir gini tatonya gimana ceritanya? Bahkan beliau ini bener loh ya Bilal ya. Bilal ini pernah dapat juara tato. Tapi bukan sebagai artis bukan sebagai orang yang natoir, tapi karya tato yang di badan dia ini mendapat juara gitu ya. Iya benar Bang. Tahun berapa itu Bang? Itu ada lomba kan event di Surabaya kebetulan temen butuh model jadi Bilal jadi modelnya. Di kepala. Di kepala ada? Di kepala. Oh, di kepala juga ada. Waduh, saya mau lihat gimana ya. Penasaran. Bilal, yang mendorong hati antum mau begitu apa ya? Apakah nanti hadiahnya gede atau mungkin emang biar kelihatan makin keren gitu? Apa gimana itu? Kayak hobi aja, suka aja gitu. Hmm. Tanpa paksaan ya emang udah demen Tapi deh. nggak ada. Keadaannya sadar nggak sih Bang? Maaf ya, maaf. Ini kadang-kala orang kalau lagi nato, kalau lingkungan ya Bu ya, saya nggak bilang semua. Saya juga ada kenal teman saya pang muslim. Anak pang tapi kalau udah jamnya sholat mereka bahkan anting copot. Tatoan juga Kiai ya. Cuman pertanyaan saya, waktu gabung begini kan nato itu kan jadi kayak satu kebanggaan ya. Gitu kan, kayak ini dulu itu ini tato baru ya model begini. Ini waktu nato ini kesenangannya apa yang didapat dari tato?
rasa puasnya itu kayak Rasa gimana? puasnya ya bagus saya sih bang. Mm-mm. Kadang kita kalau udah punya tato nih ketika ngeliat gambar orang lain lebih bagus dari kita tuh kayak pengen tato lagi gitu. Mm-mm. Mm-mm. Pengen lebih bagus lagi. Mm-mm. Ada kepingin gak sih pengen ngapus tato nih bang? Ada niatan. Ada. Kalau udah nggak sakit tapi. Oh udah gak sakit ya. Setelah seneng dengan nato, berani keluar dari ngambil keputusan yang gak gampang buat anak muda. Apa nih titik baliknya seorang Bilal sehingga akhirnya pengen hijrah? Ataunya pengen tobat? Boleh gak cerita sama kita? Titik baliknya pada saat itu jenuh sih bang. Bilal terakhir kan di Bali. Di Bali hampir 4 tahun. 3 Kapan itu? tahun. Kapan itu? Kerja di sana kan di studio tato. Di sana tuh kayak kehidupannya kayak repeat begitu-gitu aja gitu. Akhirnya mutusin buat pulang ke rumah. Di rumah juga belum langsung bener tuh. Masih begitu-gitu aja ya. Cuma lama-kelamaan makin jenuh. Ya akhirnya mutusin buat bener-bener tobat deh bang, hijrah. Pada saat itu Bilal lagi di rumah teman kan, rumah teman Bilal tuh kayak jadi base camp gitu. Terus itu ya lagi party dan lain sebagainya. Tiba-tiba Bilal tuh kayak ada yang bisikin, lu tuh diciptain bukan untuk berbuat seperti ini gitu. Masya Allah. Terus detik itu juga Bilal nangis bang di situ. Di tengah teman-teman Bilal nih pada bingung kan, wah lu kenapa nih kesurupan nih. Iya. Emang Bilal nggak jawab, Bilal langsung pulang ke rumah. Ngetok-ngetok rumah kan itu pada saat itu jam 2 apa jam 3 gitu. Orang tua bukain, wah kaget juga kan ngeliat anak nangis. Pikirnya kenapa lu gitu. Tangkap polisi lu. Mm-mm. Enggak kan, ya maka dari itu Bilal akhirnya minta maaf Ustaz. Sama Abah sama Umi ya kan. Nyuci kaki Umi, minum airnya dan lain sebagainya. Terus mandi wajib pada besar, terus baca Quran sampai subuh, besoknya hidup Bilal berubah 1000 derajat. Masya Allah. Sepersekian langsung berubah begitu ya. Masya Allah. Di Hidayah. tengah keramaian teman-teman yang lagi minum. Tahu-tahu mendadak ngerasa ada bisikan, hidup lo, badan lo diciptain bukan untuk beginian. Hidup lo diciptain bukan untuk beginian. Dan akhirnya pulang sampai rumah, nangis, ke orang tua minta maaf, ke Abah sama ke Umi, terus dikasih air, terus mandi, langsung mandi, baca Quran semalaman, terus hidup langsung berubah. Besoknya langsung berubah, langsung nggak ada. Biasanya kan kita kalau habis mabok dan lain sebagainya tuh besoknya tuh pengen lagi gitu, Iya. pengen lagi. Itu kayak nggak ada, kayak sama sekali kayak Jadi baru waktu lahir deh gitu. waktu kayak gitu dalam keadaan mabuk. Ah, Oke. ya itu Allah bolak-balikin secepat. Allahu Akbar. Dari itu kejadian tahun berapa kalau boleh tahu bilang? 2019 akhir 2019. Orang tua masih ada? orang tua masih alhamdulillah. Alhamdulillah. 2019 sekarang sudah masuk 2024. Udah 5 tahun. Pasti ada naik, ada turun. Apalagi kalau kita gabung dengan teman-teman yang masih belum berubah. Nah itu circle lebih. Itu gimana? Apakah langsung Bilal ninggalin circle atau Bilal masih di situ tapi teman-teman akhirnya ngejauhin? Ya pada di awal-awal ya teman-teman sampai nyamperin juga ke rumah. Kan Bilal tuh lepas handphone, gak main medsos dan lain sebagainya kan. Di rumah aja di kamar tuh baca-baca kitab-kitab zaman dulu kan. Orang tua juga bingung tuh ya kan, nih anak kenapa nih, orang tua belum nanya tuh pada saat itu. Cuma teman-teman masih datang ke rumah tuh dengan bawa-bawain ya barang-barang kayak begitu deh, barang-barang haram ya kan. Bilal pertama kali tuh masih Bilal terima bang, karena kan pada saat itu awal-awal hijrah tuh kita belum punya kemampuan, keberanian buat bilang gue berubah nih gitu. Iya, Itu pasti dalam hati masih malu tuh. masih malu. Buat sholat aja tuh Bilal belum berani tuh ke masjid, paling sholat Jumat doang terus pulang lagi kan. Sholat tuh masih di rumah. Itu nggak berani ngomong sama temen-temen yang Nggak circle berani, kita nggak begitu ya. berani, nggak Ya. berani. Ya cuma Bilal agak jaga jarak kan sampai dibilang lu surga banget sampai mutus silaturahmi gitu. Masya Wah, sampai down tuh pada saat itu down tuh dibilang Malah teman-teman bilang, lu gimana kok sampai mutus silaturahmi gitu ya? Iya. Padahal silaturahminya ngaco juga ya Bu ya. Tapi berat loh gitu kayak gitu kan. Nah, dalam proses gitu kan nggak gampang ya ketemu sama teman-teman dan Nggak gampang. akhirnya bisa tahu teman-teman bahwa memang Bilal udah hijrah. Berubah. Waktu itu belum menikah, Belum. nikah. Nah, kalau nggak salah Bilal udah menikah ya. Nah, belum lama baru.
Baru menikah ya? Bulan Februari, Ustaz. Oh, bulan Februari nikah. Waduh, alhamdulillah selamat. Tapi boleh cerita nggak sedikit tentang istrinya Bilal? Itu kenalan pertama kalinya di mana? Kenalan pertama kali Bilal bikin konten kan sama guru Bilal. 2024 ganti status tuh di Instagram. Nah terus kakaknya itu Harim komen, Assalamualaikum Bang Bilal, sama adeknya aja lulusan Pondok Nurul Iman Parung Bogor kan. Masya Allah. Terus langsung Bilal kasih unjuk kan ke Habib Abdurrahman, ke guru. Bib nih ada yang balas, itu Bilal bikin video lagi hadir haulnya Imamen Darul Hadis Malang, lagi di Malang itu. Masya Allah. Terus Habib bilang, Lal itu Pondok Nurul Iman tuh punyanya Habib Segaf gitu. Habib Segaf tuh temannya Habib C, tempat Bilal mondok dulu kan. Iya. Nah Habib Segaf sama Habib C ini sama-sama mondok di Darul Hadis di Malang. Bilang lagi kita hadirin nih haulnya, udah antum dikasih tuh qabul hajat antum mas mobil haul gitu. Iya. Wah sanatnya bagus bang, maksudnya mata rantainya tuh nyambung kan. Iya. Akhirnya detik itu juga itu anak Harimnya mau, keluarganya mau, akhirnya Bilal nyamperin tuh minggu depan emang Habib kan. Iya. Nyamper sana nyamperin, masih sehat-sehat aja tuh. Seminggu kemudian lamaran bawa orang tua, masih sehat-sehat aja. Nah sesudah lamaran baru sakit bang. Oh sakit? Sakit, tiba-tiba sakit. Allah. Terus habis itu? Habis itu ya pas nikah tuh emang, pas nikah akad beliau dalam keadaan sakit emang udah. Pas nikah dalam keadaan sakit? Dalam keadaan sakit. Setelah itu? Setelah itu berapa lama menikahnya? 21 hari. Istri? Setelah menikah 21 hari, istri langsung tufi, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Oh jadi sekarang istri sudah meninggal? Allahu Akbar. Karena sakit. Perjalanan hijrah itu gak mudah ya Bu ya. Artinya niatan udah baik, pengen menikah, memperbaiki. Tapi ada ujian yang dihadapi orang, sampai ada yang bilang begini, saya mau hijrah, tetapi kenapa setelah saya bertobat kok malah hidup saya nggak lebih mudah? Ada yang ngadepin kayak gitu, bener nggak kayak gitu? Bener, banyak. Banyak tantangannya ya, dari teman ya, terus juga dapat istri, udah kira pikir bisa begini, tahu-tahu istri meninggal. Dari seorang Bilal, kira-kira Bilal, perjalanan untuk istiqomah dalam memperbaiki diri itu kan nggak gampang. Apa sih kuncinya menurut Bilal yang kira-kira bisa bikin kita yakin bahwa tetap apapun yang terjadi gue emang harus benahin diri gue? Kira-kira apa Bilal? Kuncinya mungkin di zaman seperti ini kita harus punya guru sih bang. Jadi biar hidup kita tuh ada yang bimbing, jangan jauhin majelis taklim. Minimal seminggu sekali kita harus ngaji, ngecas iman kita kan. Iman kita kan manusia naik turun, bukan malaikat, di atas terus kan imannya. Kan kita semua rata-rata udah tahu nih caranya gimana buat naikin iman kita. Hadir majelis taklim ya kan, karena 3 hari aja hati manusia nggak dapat ilmu agama mati. Masya Allah. Jadi ya udah, kita harus hadir majelis taklim, punya guru biar hidup ada yang bimbing. Ya. Insya Allah kita bakal istiqomah. Buat istiqomah, udah dapet istri, udah seneng, tahu-tahu meninggal, ngedrop nggak mentalnya? Ya, ngedrop lah bang, manusia kan. Ya. Secepat itu Allah datangkan, secepat itu juga Allah cabut. Yang dirasa apa sih hatinya? Yang dirasa apa waktu itu begitu istri? Yang dirasa ya pasrah sih, tawa kali udah bang. Sedih pasti sedih. Cuma kan udah takdir Allah. Cuma udah takdir Allah ya. Kita cuma bisa berencana bla bla bla, habis menikah begini. Tau-taunya sesingkat itu udah Allah ambil lagi. Iya. Dari Bilal kita belajar banyak bahwa untuk hijrah itu benar-benar wajahadu, ada kesungguh-sungguhan di dalam itu. Nah, saya mau sebenarnya nanya sama ibu-ibu juga ini. Mungkin ibu-ibu ada yang mau curhat tentang pengalamannya atau mungkin bisa nanya sama Bilal, silahkan. Siapa ada? Ibu? Ya, silahkan Ibu. Saya ingin bertanya kepada Nak Bilal, bagaimana perasaan orang tua ketika Nak Bilal berhijrah? Ya, makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sampai terkesima ngeliatin Bilal, nggak ngedip itu tadi ngeliatinnya. Perasaan orang tua gimana Bilal? Ya namanya orang tua pasti senang banget ya Bu ya, ngeliat anak kayak yang dulunya
begajulan sampai udah pasrah gitu, lu mau ngapain aja bebas deh selalu. Terus tiba-tiba dari kejahatan tiba-tiba anak-anaknya jadi baik nih. Pasti senang banget bang. Cuma orang tua Bilal kan nggak terlalu ini ya, apa Bilal tuh sama orang tua nggak terlalu dekat kan, broken home lah Bilal kan. Ayah ibu tuh dua-duanya nikah lagi gitu. Oh. Jadi ya biasa aja mungkin, ya senang banget sih, senang banget pastinya kan, cuma nggak diutarakan sama beliau gitu. Pada saat itu Bilal tuh 2019 bang, di kulkas tuh ada tempelan, kulkas tuh bentuknya Ka'bah bang. Jadi Bilal bawa ke kamar tuh. Ada Bilal sholat nih, Bilal selalu berdoa tuh depan situ. Ya Allah pengen kesini, pengen kesini, pengen kesini. Beberapa bulan terus sudah hijrah, orang tua Bilal nih, abah Bilal bilang, lah udah lu ke Mekah sono. Bilal kaget kan, wah ini apa jawaban dari Tuhan gitu. Apa jawaban itu saking orang tua Bilal senang mungkin kan ngeberangkatin Bilal buat umroh akhirnya pada saat itu. Ada nggak sih kayak misalnya gini ya, saya ingat yang namanya orang tua ya, apalagi ibu ya, mungkin apa ada kalimatnya dia yang bikin kita apa gitu ya, mungkin ibu tuh pernah ngedoain kan waktu proses Bilal tahu-tahu tobat itu kan mungkin ada doa orang tua juga. Nah itu Iya kan? pasti. Ada nggak satu peristiwa atau apa gitu yang ibu bilang emang lo gue doain atau apa gitu ya, akhirnya bikin Bilal tuh jadi mikir balik ke belakang gitu sampai akhirnya muncul kalimat itu dalam benak waktu lagi mabok itu sama teman-teman. Iya sih, orang tua ketika Bilal berubah tuh, kadang Bilal udah berubah nih, Bilal udah, Mbak doain Bilal, Mbak doain Bilal. Lah, jangan kan lu udah bener, dari zaman lu begajulan gue udah doain lu, kata apa. Allah. Ini emang kayak ngomong orang Betawi banget ini. Kalau Umi gimana? Ibu gimana? Ibu? Umi juga sama kan, bilang Umi tapi jauh kan, Umi di Aceh kan. Umi di Aceh saat. Jadi Bilal tinggal di sini sama abah kandung sama Umi tiri kan, Umi kandung di sana. Sama abah tiri di Aceh. Gitu. Jadi bapak lah ya, abah yang di sini yang Abah banyak ini. ini ya ngomong doain gitu ya. Ya Allah, orang tua Bu doanya memang selalu ada di langit ya. Nah itu. Nah waktu Bilal berangkat umroh, kita yang belum pernah umroh ya, nyampe di Ka'bah itu Bu gemeter. Nah ada nggak perasaan yang bisa Bilal share dari ngerasa diri yang penuh dosa nih nyampe di Baitullah, tempat yang suci, apa yang dirasain atau apa ada peristiwa yang terjadi pada saat lagi tawaf di Ka'bah atau pertama kali nyampe di Masjidil Haram? Pertama kali nyampe kayak gak nyangka sih bang, kayak mimpi gitu. Orang kayak Bilal gitu, orang kayak gua nih gue bisa ke tempat suci nih gitu ibaratnya kan. Udah gitu pada saat itu kan Bilal baru hijrah bang, masih kayak awam banget gitu, nggak tahu harus ngapain kan dan lain sebagainya. Udah gitu Bilal masih malu, masih pakai sorban dikerudungin mulu kan, nggak berani tuh sholat di depan gitu, pokoknya masih menutup. Cuma akhirnya Bilal tuh pas di sana ke Rusaifah kan, ke rumah Buya Said Ahmad Al-Maliki kan, di sana Bilal hadir di majelis beliau, terus beliau ngebacain semua yang ada di isi hati Bilal tuh bang. Beliau ngomong bahasa Arab kan, ada muridnya disuruh terjemahin di samping Bilal. Katanya Bilal tuh gak usah malu, Bilal tuh udah kembali ke panji pasukannya Rasulullah SAW, kata beliau begitu kan. Sesudah dari situ Bilal udah cuek tuh bang, sholat di Masjidil Haram udah nggak pakai tutupan lagi, udah bangga deh gitu ibaratnya. Nah itu Bilal pertama kali ngerasain karomah ulama nyata tuh itu beliau bang. Allahu Akbar. Syekh Maliki ini ya yang di ya Masya Allah. Gurunya daripada guru-guru yang ada di Indonesia kan. Iya. Kebanyakan lulusan dari sana. Iya. Waktu nyampe Ka'bah biasanya orang suka bilang kalau lagi tawaf tuh suka ada kejadian apa, ada apa gitu. Boleh nggak bagi-bagi cerita? Saya dengar-dengar katanya ada kejadian yang apa gitu waktu lagi tawaf gitu, gimana gitu Bilal? Jadi waktu itu bukan lagi tawaf, Bilal pas lagi ngantri Hajar Aswad tuh bang. Oh ngajar. Ya gimana? Pas lagi ngantri Hajar Aswad kan tahu sendiri dah. Ngantrinya udah ngalahin ngantri diskon kan. Iya. Bilal kan berangkat ke sana berdua tuh sama adek Bilal kan. Berdua tuh ngantri kan. Adek Bilal nih nyerah nih, padahal adek Bilal nih hafiz kan. Adek Bilal hafiz. Ah bang gue balik aja deh ke hotel. Males ngantrinya begini kan.
ah lu habis kan kata Bilal gitu kan. Otak lu di Al-Quran masa lu gak mau nyium tuh batu surga gitu kasar Bilal. Ya, akhirnya Bilal ngantri sendiri, udah bang, Afan namanya Afan kan, Afan nunggu di depan gitu. Ya udah akhirnya aneh ngantri tuh bang. Cuma panjang ya kan, lama, akhirnya nggak lama kemudian ada askar tuh ya kan, polisi yang di sana tuh yang ngejagain, nyamperin Bilal tuh bang. Wah Bilal udah deg-degan tuh ya, kenapa nih? Apalagi tatuan begini kan. Problem lah ya. Iya. Apa mau diusir ya kan gitu. dulu ya. Iya. Baper duluan ya. Makanya tuh pas disamperin langsung dirangkul kan, dia ngomong apa gitu bahasa Arab. Toto Bilal langsung dibawa ke depan bang. Ngelewatin antrian tuh orang-orang, dibawa ke depan. Depan muka Bilal tuh langsung batu aja rasat bang. Allahu Akbar. Langsung disuruh nyium sama dia. Udah langsung kayak nyata bang. Allahu Akbar. Kayak selama ini tuh Allah ada, kitanya aja yang ngejauh. Allah. Selama ini Allah ada, cuman kita aja yang nggak pernah jawab. Betul. Kiai, kira-kira Kiai kalau ngelihat perjalanan dari Bilal, apa nih Kiai Hasan Kosasi, kita nyikapinnya nih? Ya perjalanan dari Mas Bilal ini atau Bang Bilal ini yang tadi dikatakan oleh Kiai Pantun, bahwa hidayah taufik itu mahal. Taufik hidayah, bukan taufikur rahman Kiai. Taufik hidayah, maka kenapa didahulukan taufik? Semuanya dibayar dengan sesuatu yang tidak nampak. Mungkin apa yang dilakukan Bang Bilal bertentangan dengan apa yang diminta oleh ibunya. Tetapi itulah doa. Diuntaikan, disematkan, dibaca di atas sejadah, didengar di atas langit. Makanya tadi sudah diterangkan sama Kiai Pantun, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Baginda Nabi ketika meminta kepada Allah tentang hidayah dari pamannya, dijawab, aku yang memberikan hidayah dan aku memberikan kepada orang yang aku pengen. Ini beliau karena doa ibunya, alhamdulillah mendapatkan sebuah permata intan berlian yang sungguh sangat mahal, yaitu taufik dan hidayah. Maka disitulah kita harus belajar, kita tidak boleh menyerah siapapun kita tetap harus mencari ridho dan taufik hidayahnya Allah. Allahu Akbar. Sebenarnya Allah itu ada, cuman kitanya aja yang nggak mau dengar. Hidayahnya udah ada, cuman kitanya nggak mau ngerasain gitu ya kali ya. Nggak mau ngambil. Nggak mau ngambil. Kiai gimana Kiai Taufikur Rahman? Fadol. Ya, ini betul-betul ibroh yang luar biasa buat kita. Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran surat ke-37 juz ke-23 ayat 100. Itu Siti Hajar masih ngandung Nabi Ismail, udah doa. Jadi doanya bukan udah lahir, masih dalam kandungan. Nah saya rasa abah dan juga uminya pun begitu. Doanya nggak banyak kok. Robbi habli minas solihin. Nah cuman pelajaran buat kita ya. Satu, bantuin jawab Bu. Nabi Ibrahim seorang nabi bocah belum lahir udah doa begitu. Pengen punya anak yang soleh. Kira-kira doanya sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi, ada nggak jaminan doanya dikabul? Ada. Jangan ragu-ragu, pasti dikabul. Oke, yang ketiga, Nabi Ibrahim seorang nabi, ada nggak bohongnya? Enggak. Ada, 3 macam tuh. Satu, doanya sekali apa berkali-kali? Berkali-kali. Doanya pasti dikabul apa enggak? Pasti. Ada bohongnya apa enggak? Enggak. Itu nabi, upaya pengen punya bocah yang soleh dan soleha. Padahal belum lahir. Sekarang kita sebagai orang tua, pengen punya bocah yang soleh dan soleha, betul apa enggak? Betul. Udah berapa kali hari ini kita baca doa buat anak kita? Allah. 2, ada jaminan doa kita dikabul? Ada. Kita nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena kita bukan nabi. Ketiga, bohong kita masih jalan terus apa enggak? Lah. Bohong jalan terus, jaminan doa dikabul kagak ada. Lah doa ogah, pengen punya bocah soleh dan soleha. Emang lu punya orang dalam dari mana coy? Nah ternyata Allah hidayahkan ke Bilal dari doa orang tua. Mungkin di luar yang antum gak tahu, ma antum, aba antum hampir nangis-nangis. Ternyata Allah ijabah, dibuktikan di 2019. Dan susah nyium hajar aswad. Antum orang pilihan. Masya Allah tuh. Ini rezeki bukan hanya fulus. Ya nyium hajar aswad. Kalau nggak benar-benar niat, nggak benar-benar mantap. Ya Rob, susahnya bukan main.
jalur khusus bigoiri Sabtu. Beliau dianterin ya. saya saksikan kalau yang di Masjidil Haram saya nggak lihat, tapi beliau dapat jalan mulus waktu Tuh. salaman dengan Habib Umar Al-Hafiz. Orang itu mau cium tangan salaman sama Habib Umar itu susah. Beliau langsung dikawal, langsung dapat, Masya Allah. Doa ibu atau doa ayah, insya Allah mudah-mudahan diijabah. Amin, amin. Tapi ada satu pertanyaan saya, mungkin nanti bisa dijawab sekaligus juga nanti Kiai Taufikur Rahman akan membahas lebih dalam kajian tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 218. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia.